Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Ya, gue harap kalian sehat selalu, fit fun pastinya. Dan gue masih akan nemenin kalian beberapa jam ke depan. Wis, udah kayak penyiar radio ya. Ya, kali ini gue bakalan membahas tentang sesuatu hal yang memang lagi hype banget beberapa hari terakhir ini. Ya, yaitu adalah kalian udah tahu pasti, yaitu Bryce. Ya, bener banget. Karena kenapa? Bryce ini tuh lagi hype banget di seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia aja. Bahkan gue intip-intip di grup global kemarin-kemarin tuh, wah itu anemonya gila dahsyat banget ya gitu kan. Tapi di video kali ini gue bakalan bahas semua tuntas dan apa yang terjadi di Bryce ini gitu kan. Tapi sebelum itu gue mau informasiin ke kalian dulu bahwa saat ini kondisi memang market itu adalah masa pemulihan ya, atau masa akumulasi atau masa fase sideway. Intinya seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita melihat dari kondisi Bitcoin dan Ethereum itu aja, itu sudah mengalami penurunan 1% bahkan 0,76%. Dan sebelum gua tag video ini, itu beberapa jam terakhir itu dia menyentuh 1%,36%. Intinya seperti itu. Nah, ini sebenarnya menjadi indikasi bahwa jadi jangan heran kalau misalkan beberapa market atau token atau koin kalian yang kalian hold saat ini itu mengalami merah-merah ya warnanya gitu kan. Nggak usah khawatir, itu hal biasa dan hal yang lumrah di dalam dunia cryptocurrency seperti itu. Nah, saat ini gue bakalan membahas Bryce ya, karena ini banyak banget yang request ke kalian. Oke, kita bakalan bahas. Oke, jadi jangan khawatir. Aduh, gue nggak tahu ya perasaannya gimana sih gitu. Cuman gue mau updatein ke kalian. Intinya hal-hal seperti ini tuh hal biasa di dalam dunia cryptocurrency. Jadi kemarin yang memang harganya ngepam drastis banget gitu. Kepala 1,3 ya, 1, berapa tadi? Gue lupa ya. Dia nyentuhnya. Dan saat ini 24 jam terakhir ini kondisinya sangat-sangat lumayan miris ya gitu kan. Dan ternyata ini yang akibatnya ternyata ya itu tadi gue bilang, di global dan di grup global sama di grup Indonesia itu anemonya berharap bahwa si Bryce ini bakalan listing di Binance, OKX atau di Coinbase. Intinya itu 3 itu ya. Ini harapan para holders di seluruh dunia, dan itu pun menjadi landasan gue sebagai salah satu yang ngehold si Bryce ini gitu kan. Kayak wah, oke. Dan ternyata saat ini yang apa yang diberikan apa yang dihidangkan oleh si Bryce ini ternyata tidak memberikan santapan yang sangat lezat gitu buat ekspektasi kita gitu, yang harus berharapnya namanya listing di Binance, listing di OKX, listing di Coinbase itu sesuatu hal yang sangat-sangat diidamkan di semua holders token atau koin ya, dimanapun itu ya. Intinya seperti itu. Ternyata yang disuguhin kepada holders Bryce itu adalah ini guys. Jadi dia memperkenalkan bahwa si Bryce ini dia memiliki BitGears model BX1022 SUV, dan ternyata mereka yang awalnya basicnya di dalam dunia cryptocurrency beralih ke dunia manufaktur mobil ya, seperti itu. Tapi menurut gue ini adalah sesuatu hal yang langka atau sesuatu hal yang sangat perlu diapresiasi terhadap kita para holders Bryce ini. Karena kenapa? Karena jarang-jarang loh sebenarnya ada orang yang beralih di dalam dunia kripto ya, yang basicnya memang dunia cryptocurrency, beralih ke manufaktur mobil atau mengembangkan usahanya gitu kan. Seperti itu. Nah, dan di sini juga dijelaskan bahwa perjalanan Bryce dari proyek kripto biasa ke perusahaan manufaktur mobil dan banyak lagi. Dan di sini kalian harus tekankan di sini dan banyak lagi. Oke? Jadi mungkin beberapa saat ke depan gitu kan, kita nggak bisa nebak beberapa hari, minggu, ya, bulan ke depan.
Ya mungkin bisa aja sebenarnya si Bryce ini menyusul seperti kayak Shiba Inu, memperkenalkan dunia pertanahan, mungkin dia jual tanah gitu kan, atau dia mungkin beralih ke dunia makanan seperti itu ya, kayak si Wells di Shiba Inu dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, cuman gue mengerti bahwa harapan yang kita idam-idamkan itu adalah dia listing di exchange OKX ya. Itu yang paling dominan besar banget yang gue lihat, data yang gue terima di seluruh komen-komennya gitu kan, seluruh kode-kodenya gitu di OKX. Sebenarnya ini pembahasan gue mau buat videonya kemarin gitu kan. Cuman karena basicnya memang gue habis drop sakit segala macam, jadi gue mohon maaf banget gitu kan. Dan ini juga sebenarnya gue udah mau ingetin ke kalian, tapi sudah terlambat ya, bahwa apapun sebenarnya kalau misalkan kita sudah cuan di dalam satu koin atau satu token, itu catat baik-baik mindset gue, minimal kalian take profit 50%. Minimal. Itu minimal banget gitu kan. Karena kenapa guys? Jangan ingat ya, orang itu bakalan rugi atau menyesal itu atau bangkrut ketika dia memiliki kedua hal ini di dalam dirinya. Yang pertama adalah dia selalu ikut-ikutan ketika harganya, wah misalkan nih ada satu orang gitu kan, atau satu YouTuber yang mungkin kalian percayai segala macam gitu kan. Terus beliau bilang, "Oh, ini bakalan tokennya naik, ini bakalan koinnya naik segala macam." Terus kalian percaya, habis itu kalian FOMO, habis itu kalian beli segala macam, dan ternyata kalian juga tidak meriset dan kalian cuma kayak langsung, kalau ibarat kata tuh kayak minum madu langsung kalian telan gitu. Nggak kalian rasakan dulu, nggak kalian riset dulu segala macam gitu kan. Nah, seperti itu ya. Dan itulah yang namanya FOMO gitu. Dan ada lagi yang tipe kedua yang bakalan bangkrut, yaitu adalah orang-orang yang sebenarnya terlalu rakus di dalam apapun itu. Ya, baik itu pekerjaan, baik itu dalam dunia keuntungan profit cryptocurrency, baik itu dia bermain di saham, baik itu bermain dimanapun, stok komoditi dan lain-lain. Intinya apapun itu, kalau orang rakus ya, atau orang yang ikut-ikutan, itu pasti bakalan minus atau bangkrut, atau setidaknya dia bakalan tidak sukses. Seperti itu. Ini pengalaman yang gue pernah rasakan. Jujur, gue dulu pernah satu token waktu itu. Satu token tuh untungnya udah gede banget, kali lipat segala macam. Dan apa yang terjadi guys, ini pengalaman pahit gue, dan gue merasa kayak, wah ini bakalan naik lagi nih, bakalan naik lagi. Mindset gue itu segala macam. Dan gue lupa di titik dimana bahwa kripto atau saham itu fluktuatifnya gede dan kita nggak bisa tebak. Fluktuatif itu adalah naiknya. Kita merem nih ya, misalkan nih kita lagi ngelihat harganya lagi tinggi, merem sekali itu bisa langsung drop, habis anjlok. Itu bisa guys, di dalam dunia kripto seperti itu bisa. Makanya hindarin yang hal seperti ini. Oke, terus gini aja deh bang, gak usah banyak kita udah terlalu dalam nih gitu kan. Ekspektasinya kita udah bareng-bareng, dan abang juga termasuk holdersnya gitu kan. Oke, jadi kali ini gue mau informasiin ke kalian bahwa catatan besar di sini yang menjadi dasar adalah ya, kalian harus perhatikan bersama bahwa tail candle ini di 4 jam ini kalian harus perlu wanti-wanti. Dalam artian, nah di tail candle ini di kepala 7,9 ini kalian harus menjadi dasar ya, dasar karena ini bakalan menuju ke sana. Ingat ya, tail candle itu pasti bakalan menuju. Kalau ada tail candle seperti itu dan panjang seperti ini, itu pasti itu minimal seperti itu. Jadi kalau kalian bilang, "Bang, saran abang nih gimana kalau misalnya gue pasang di situ?" Bisa banget, dan gue juga bakalan pasang di 7,9. Itu kalau kalian mau menunggu, masih terlalu berharap bahwa dengan kata dan lain-lainnya yang tadi di tweet sama Bryce itu, ya mungkin bisa aja ke depan, beberapa hari ke depan, atau ya intinya kita nggak bisa tebak. Tapi pada intinya ini juga bisa menjadi landasan utama di tail candle ini ya, di 7,9 itu kita bisa untuk menyicil lagi seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke time frame 1 hari ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah misalkan di tail candle nih ya di 8, atau anggaplah standar 8 gitu kan. Kalian menunggu di sana. Habis itu kalian mau nyicil lagi di titik ini ya, di titik kepala 5,9 atau 6 ya. Atau kalian mau nyicil di titik sini
kepala 75 ya, seperti itu di area bawah. Tapi dan overall kalau misalkan kita melihat sebagai catatan besarnya adalah ini tuh masih tinggi ya harganya ya. Saran gua ini hanya kalian harus perhatikan aja ya. Dan ingat guys, Bryce ini gue mau jujur apa enggak nih? Lambat ya, lambat guys. Ini Bryce ini kalau misalkan kalian cuan ini agak lambat ya, lambat. Ini karena ada satu momen-momen aja sih gitu kan. Dan gue mau informasiin ke kalian bahwa ini satu fakta besar kalau kalian dengerin video ini ya. Ini gue bocorin, gue kasih tips ke kalian. Ingat ya, di dalam satu koin atau satu token yang masih merintis ya, misalkan kayak Baby Doge, Shiba Inu ya, atau apapun itulah ya, yang belum listing di terlalu yang maksudnya yang terlalu gede-gede banget lah seperti itu. Gue informasiin ke kalian bahwa yang bermain di sini itu dia maksimal ya, dalam 1 tahun itu maksimal dia 4 kali naik. Ingat, maksimal 4 kali naik. Datanya di mana bang? Lu kalau lihat datanya Doge itu dia 3 kali naik. Datanya Shiba Inu 4 kali naik ya, 4 kali naik misalnya di bulan Oktober, di bulan Juni ya, di bulan apalagi tuh kemarin tuh. Intinya kalau kalian melihat data-data itu, semua token-token yang kita memang melihat itu fakta guys, dan gue udah seteliti-telitinya ya, itu pasti mengalami kenaikan maksimal 4 kali. Dan ini adalah satu momen titik di Bryce itu dapetin ya. Jadi perjalanan panjang ke depannya ini pasti fase sideways itu yang pertama. Itu udah fakta yang harus kalian ketahui. Ini bang, bukan kayak bang lu kok kayak gini. Ya enggak, ini rasional aja guys. Rasional aja, rasional mungkin gitu kan. Seperti apa yang kalian udah ketahui bahwa di dalam dunia cryptocurrency ketika sudah ngepump terlalu tinggi, akumulasinya pasti itu ada. Oke? Mengerti sampai sini? Paham ya? Dan adapun kalau misalkan ada satu momen dia ngepump, itu pasti ada satu project yang bakalan bener-bener minimal ada project, misalkan project mobil ini ya, mungkin ekspektasi kita nggak terlalu kesana ya gitu kan. Dan karena memang harapan kita ya dia listing di OKX, Coinbase dan Binance segala macam. Dan kita bakalan menunggu momen-momen itu dimana mereka bakalan tim Bryce ini. Karena jujur ya, di Bryce ini sebenarnya adalah karena dia punya blockchain sendiri. Jadi memang daya tariknya si Bryce itu dan harganya murah ya, harganya murah. Poinnya dan menangnya si Bryce di situ gitu kan. Dan ditambah lagi dengan dia melakukan manufaktur mobil, dan itu menambah utility-nya daripada si koin Bryce ini. Ya, seperti itu. Dan gue tekankan sekali lagi bahwa Bryce ini juga salah satu termasuk token di mana yang gue punya. Dan memang gue nggak terlalu banggain, tapi intinya gue ada di sini di dalam holders Bryce. Dan kita sama, kalau kalian nonton video ini kita sama ya. Pada intinya kita berharap apa yang terbaik buat token Bryce ini gitu kan, seperti itu. Dan biar kita bisa dapat apa? Ya, bisa dapat cuan. Dah, intinya seperti itu. Gue udah informasikan apapun yang gue ketahui ya tentang hal ini, dan ada beberapa wacana, wanti-wanti dan perkataan jujur gue sebagai yang bukan yang bisa melihat. Intinya gue selalu meriset dan selalu memakai otak rasional gue. Gue bukan kayak kayaknya gini, enggak. Ini benar-benar harapan gue, dan setidaknya orang pasti bakalan ngomong yang baik-baik tentang Bryce. Intinya seperti itu. Tapi ada di titik dimana kita harus memakai logika. Kalau misalkan memang logikanya itu nggak masuk ya, dan memang datanya yang kita lihat beberapa perjalanan panjang di dalam dunia cryptocurrency, udah kalian harus tetap rasional juga guys, seperti itu. Oke, gitu aja, semoga membantu dan nggak usah sedih. Dan ini apa yang kita rasakan dan sekarang ini adalah panic sell aja, imbasnya panic sell. Dan bahkan kalau misalkan kita melihat di sini dia sudah mengalami penurunan 26%, dan itu cukup gede ya, gede banget, lumayan gede banget untuk satu token seperti ini. Ya, yang kemarin cuan gede yang kepala 1,3 ya, 1,4 ya, itu kemarin kalian luar biasa guys. Dan ya, kalian kemarin yang
terlalu rakus dan lupa take profit, ya udah nggak apa-apa. Kita masih ada waktu lain guys. Itu pun kalau kalian ya momen-momen itu. Udah gitu aja. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan sedikit ilmu rasional di dalam dunia cryptocurrency. Dan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.